Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, kita masuk episode 189 dari 0813447 dan seterusnya. Shalom, saya mau melanjutkan pertanyaan saya di episode 50 tentang perzinahan yang dilakukan oleh istri saya. Dalam episode 50 bahwa terjadi perselingkuhan itu terjadi karena campur tangan ST juga. Mungkin juga Pak, karena saya orang eks tegas. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, saya tegur. Mungkin cara saya yang salah. Tapi kalau tindakan fisik untuk melakukan penganiayaan, saya nggak pernah selama 12 tahun kami menikah. Saya selalu menegur istri saya di dalam cara berpakaian dan mengatur uang belanja. Istri saya suka pakai baju yang seksi dan jarang masak. Saya tegur dalam cara berpakaian yang sopan, karena saya seorang abdi negara pasti akan ditegur oleh pimpinan. Apalagi istri saya juga seorang pelayan di gereja di mana teladan kita. Kemudian istri saya jarang masak, sehingga kalau ke kantor saya harus makan di warung. Dan saya nggak bisa makan sembarangan karena saya bermasalah dengan lambung. Dan pernah di opnam dan 6 bulan saya nggak kerja. Dan saya makan bubur selama 6 bulan karena lambung saya. Masih banyak yang saya harus ceritakan tapi nggak akan muat di sini. Kalau boleh Pak, saya pengen persatu-satu dengan Pak agar segala yang saya alami saya ceritakan. Jadi dalam inti masalah saya bahwa kekurangan saya tidak bisa diterima oleh istri saya. Sedangkan kekurangannya saya bisa terima. Saya harap saya bisa curhat. Oke. Sementara saya harus mengatakan kepada Bapak ini, ya, saya tidak bisa ngomong banyak ini kecuali diam dulu, mengoreksi diri. Ya, kita juga harus fair, adil. Kalau pasangan hidup kita melakukan sesuatu, jangan-jangan itu dipicu oleh diri kita sendiri. Jadi kita periksa diri kita dulu, ya. Dan minta hikmat Tuhan untuk menghadapi istri model begini ini. Sebab saya tidak tahu kenyataan keadaan dari keluarga ini. Saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa memberikan jalan keluar kecuali saya dengar dulu semua secara lengkap. Ya, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan pasangan ini, ya, yang bisa memicu keadaan tersebut. Jadi sumber masalahnya harus diketahui. Kalau sumber masalahnya tidak diketahui, maka solusi-solusi yang diberikan meleset juga. Tapi baiklah, harus saya dengar dulu masalah lengkapnya, baru saya beri jalan keluar. Atau saya beri nasihat. Tetapi bagi kita semua, pelajaran yang berharga adalah kalau satu fenomena terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita yang harus periksa lebih dahulu. Jangan menuntut orang berubah dulu. Kita yang harus mengoreksi diri dan kita harus mulai berubah. Kalau kita berubah secara benar sesuai dengan tuntunan Tuhan, Tuhan pasti di pihak kita dan menyelesaikan pada waktunya dengan caranya. Oke, saya kira itu dulu karena kasusnya tidak jelas, saya harus mendengar lengkap.
Ya. 08 13 82 83 dan seterusnya dari pria usia 60 tahun. Shalom Om Eras, saya mau bertanya Om. Saya mau berjuang militan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan Om. Saya dulu pernah nonton film porno plus masturbasi. Tetapi saya mau berubah total untuk Tuhan Om. Hingga saya berdoa seperti ini Om. Tuhan, saya janji gak akan nonton film porno dan masturbasi lagi. Kalau saya melanggar, Tuhan boleh mencabut nyawa saya. Menurut Om Eras, apakah itu salah Om? Karena dengan adanya konsekuensi yang saya sebutkan, saya jadi lebih bersungguh-sungguh untuk militan bagi Tuhan. Ya, saya jawab dulu yang pertama, bisa salah, bisa tidak. Artinya bisa tidak salah karena memang itu ungkapan kecintaanmu kepada Tuhan, ya. Kecintaanmu kepada Tuhan dan secara psikologi akan memberikan motivasi yang kuat untuk meninggalkan dosa. Tapi bisa salah kalau itu kita lakukan seakan-akan dengan kekuatan yang kita miliki sendiri, kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Saya termasuk tipe orang seperti kamu, nak. Ya, saya berani janji apa saja. Tetapi dalam pengalaman hidup saya hampir selalu melanggar janji saya. Jadi lebih baik saya berkomitmen bulat, berkomitmen utuh, berjanji pada diri sendiri tidak mengulangi apapun kesalahan yang saya lakukan. Dan saya baru bisa melewatinya. Maka lebih baik kita tidak bernazar seperti ini, tapi berjanji pada diri kita sendiri. Dan untuk bisa memenuhinya, tentu kita harus belajar firman Tuhan, tidak bergaul dengan orang yang salah, memiliki jam doa secara teratur, kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Tetapi saya mau beritahu, kamu orang hebat. Kamu berjuang terus, suatu hari kamu akan bisa melewati tingkat-tingkat kesucian yang lebih dari orang pada umumnya. Berjuang terus, salut. Yang kedua Om Eras pernah menyebut bahwa dengan doa puasa kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Nah, saya mau belajar berpuasa Om. Mohon pencerahannya Om, bagaimana cara puasa yang benar. Puasa yang benar, puasa yang didasari pada kebutuhan rohani yang mendesak. Seperti murid-murid ketika Yesus naik ke surga, mereka berpuasa di Yerusalem, menantikan Roh Kudus. Jadi berpuasalah untuk hal yang prinsip, yaitu untuk hal-hal yang menyangkut kekekalan, menyangkut keselamatan, ya itu. Dan adalah baik kalau untuk berusaha untuk hidup berkenan dan meninggalkan dosa-dosa yang tadi kamu sebut, kamu puasa. Bagus. Tapi puasa Kristen itu tidak harus mesti dari jam 5 pagi atau 10 malam. Bisa saja kita makan malam jam 6 sore sampai besoknya jam 12, jam 1, jam 3, jam 5 atau jam 6 sore lagi. Bisa saja puasa 2-3 hari tapi minum, ya tergantung gerakan hatimu. Tapi ingat jangan menyiksa tubuh karena tubuh kita bait Roh Kudus. Oke. 0812 6224 dan seterusnya dari pria usia 23 tahun di Medan. Salam Om Eras, saya ingin bertanya Om, apakah orang yang dengan mudah memahami sebuah bidang dan menguasainya adalah orang yang diberi talenta banyak ya Om dari Tuhan? Berbeda dengan saya Om, saya perlu waktu cukup lama dan belajar berulang-ulang untuk menguasainya. Itu pun belum tentu baik hasilnya dan perlu belajar lagi. Apakah saya tidak diberi talenta banyak ya Om? Dari Tuhan sesuai perumpamaan di Alkitab. Mohon dikoreksi ya Om. Satu lagi Om, saya khawatir untuk masa depan saya Om. Saya berulang-ulang berdoa kepada Tuhan bahwa saya yakin bahwa Tuhan pasti memelihara hidup saya saat saya terus memaksimalkan potensi dan belajar yang tekun dan melakukan pekerjaan saya dengan serius. Terima kasih Om, mohon pencerahannya.
soal talenta. Kalau Alkitab berbicara mengenai talenta itu sebenarnya tidak sama dengan bakat. Talenta yang dimaksud Alkitab itu benih ilahi yang harus ditumbuhkan sampai seseorang itu menjadi makin seperti Yesus. Itu talenta, perumpamaan talenta. Nah, karena kata talent dalam bahasa Inggris itu menerjemahkan bakat, sehingga banyak orang yang pikirannya salah, pikiran orang Kristen salah. Memahami bakat itu sama dengan talenta yang dimaksud Yesus. Itu keliru. Talent atau bakat yang dimaksud talent yang dimaksud Alkitab itu benih ilahi yang harus ditumbuhkan. Sedangkan bakat ya walaupun dalam bahasa Inggris diterjemahkan talent, itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita yang menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan kemampuan fisik serta kemampuan jasmani yang terkait untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menyelesaikan atau menanggulangi masalah-masalah kehidupan sekuler. Ada orang yang multi talent, banyak talenta, tapi tidak ahli dalam semua talenta yang dimiliki, atau hanya 1 dan 2 di mana dia ahli. Ada orang yang memiliki 1 talenta saja tapi ahli di situ. Ada orang yang punya talenta tetapi perlu waktu untuk mengembangkannya. Nah, mungkin Anda termasuk yang terakhir ini. Atau mungkin Anda salah mengambil bidang talenta Anda. Tetapi yang penting begini. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan pasti berbicara kepada kita. Saya senang membaca tulisanmu yang mengatakan, saya berusaha memaksimal mungkin. Nah, itu sudah cukup. Jangan khawatir, don't worry about tomorrow. Jangan khawatir hari esok. Tuhan pasti memelihara kita kalau kita bertanggung jawab. Jadi jangan merasa kecil hati dengan talenta yang kau miliki. Saran saya, apakah benar talenta yang kau kembangkan itu atau bakat yang kau kembangkan itu bakatmu? Atau sebenarnya kau punya bakat lain, bakat B, tapi kau mencoba mengembangkan bakat A. Jadi berat. Iya, jadi berat. Ada orang yang bakatnya melukis. Dia main musik setengah mati. Latihan berat. Tapi ada orang yang bakatnya musik, tidak bisa ngelukis. Wah, kalau belajar musik, latihan musik cepat bisa, tapi melukis tidak bisa. Kalaupun dia maksa melukis, lama. Nah, sekarang temukan bakatmu. Atau memang bakatmu yang sekarang kamu gumuli, tapi kamu model orang yang tidak cepat menguasai dan ahli dalam bidang atau bakat itu. Tekuni sampai kamu bisa menjadi ahli. Tapi di atas semuanya, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin jalan hidupmu. Jangan khawatir sama sekali hari esok. Karena kekhawatiran itu bahasa orang yang meragukan kasih dan pemeliharaan Allah. Kalau kita memaksimalkan potensi kita, kita memenuhi bagian kita, di luar kemampuan kita, Tuhan yang akan memenuhinya. Oke? 0822-9816 dan seterusnya, usia 41 tahun, laki-laki. Salam Pak Era, saya sangat teramat terberkati lewat Truth ID dan Abam. Saya terus berproses untuk perubahan-perubahan pola pikir, tutur kata, dan sikap. Saya mau bertanya, adakah GSKI di wilayah Pondok Rangon, Jakarta Timur? Mohon infonya. Kalau ada, kirim kontaknya ke saya agar saya bisa bergabung bersama. Thanks, Tuhan berkati Pak Eras dan keluarga. Waduh, horas selai. Lai orang yang memang dijamah Tuhan sampai kerinduan ini. Lai mesti saya perhatikan. Jadi kalau misalnya Lai ya rindu ya, sementara COVID, ikuti kebaktian Truth ID aja. Sudah cukup itu. Truth ID. Nah, saudara-saudara juga begitu. Ada beberapa orang yang setelah masuk GSKI, artinya mendengar firman yang saya sampaikan, terus dikucilkan oleh gereja, jadi takut nanti pemberkatan nikah, bagaimana? Anak meninggal, bagaimana? Saya siap membantu. Hubungi nomor telepon ini,
kami siap memberi penggembalaan. Ya, dimanapun Anda berada, sejauh yang bisa kami jangkau. Kami juga sudah punya cabang di banyak tempat. Tapi kami sadar bahwa kadang-kadang belum tentu Anda puas dengan gembala setempat. Karena Anda sudah sering mendengar saya lalu terikat saya. Nah, tidak apa-apa, ikuti Truth ID saja. Jika nanti ada masalah pemberkatan nikah, kematian, kami siap bantu. Ya, oke. 08780997 dan seterusnya. Salam Pak, saya mau bertanya, apakah dalam agama Kristen berlaku hukum karma? Kalau berlaku, maka apakah hukum karma sama dengan hukum tabur tuai? Nah, kalau karma ini bisa menyangkut di buah karma ini bisa menyangkut kepada bentuk-bentuk yang tidak sama seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Kalau karma inkarnasi bisa saja karena jahat di bumi nanti mati jadi monyet misalnya. Nah, Kristen tidak mengalami itu. Istilah karma lebih baik kita ganti dengan istilah tabur tuai walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang sama, ya. Sebenarnya hampir mirip pengertian itu, ya. Jadi karma itu kan pada dasarnya adalah pengumpulan efek-efek atau akibat tindakan perilaku, sikap kehidupan lampau dan yang menentukan nasib saat ini. Karma itu berkaitan dengan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Dengan kekristenan tidak percaya adanya reinkarnasi. Jadi kita tidak menggunakan diksi istilah karma, tapi tabur tuai saja. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tetapi sebagai anak-anak Allah, apa yang kita tabur memang kita tuai, tapi tuaian ini bisa bukan menjadi hukuman, tapi bisa merupakan disiplin yang mendewasakan. Jadi, kalau pengertian karma bisa apapun yang dilakukan membuahkan akibat. Nah, kalau saudara orang percaya, Anda berbuat jahat, pasti menuai. Tapi kalau Anda bertobat, tuaian ini pun dipakai Tuhan untuk mendewasakan. Ya, itu hebat di situ. Tapi tetap kejahatan dan dosa akan berdampak kekal. Mestinya usia 50 tahun sudah dewasa, tapi karena selalu hidup tidak benar, usia 50 tahun tidak dewasa atau belum dewasa. Teman saya sedang mengalami masalah berat, anaknya memberontak dan memilih pacar seorang beragama lain. 2, memutuskan menjadi seorang yang beragama lain atau pindah agama. Dalam kasus ini menurut beberapa orang katanya ini merupakan hukum karma karena apa yang dilakukan teman saya seperti yang dilakukan anaknya. Melawan orang tua dalam hal memilih pasangan lalu menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu bukan tindakan salah karena menjadi Kristen mengenal Allah yang benar dan mengenal juru selamat satu-satunya. Ya. Melawan orang tua dalam hal memilih pasangan, ya. Ini saya tidak tahu maksudnya. Maksudnya begini loh. Apakah orang tua memang sudah memberikan pasangan atau anak ini, pemuda ini atau bapak ini memilih pasangan yang beragama lain kemudian pindah agama? Tidak sesederhana itu, ya. Apakah itu karma? Tidak ada karma. Tetapi Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian tersebut untuk mendewasakan kita. Ya, menjadi Kristen itu bukan kesalahan sehingga tidak perlu menuai negatif, justru menuai hal yang positif. Memilih jodoh, nah ini jadi masalah. Sebab orang tua itu bukan Tuhan. Taat kepada orang tua itu harus, tapi kemutlakan itu kepada Allah. Jadi tidak selalu tindakan anak yang bertentangan dengan orang tua itu sebuah pemberontakan. Lihat kasusnya.
Orang tua boleh mengarahkan anak, tetapi kalau anak dewasa memilih jodoh juga tidak boleh dipaksa. Karena itu juga bukan sesuatu yang benar. Ya, kalau anak memilih jodoh tidak sesuai dengan keinginan orang tua bukan berarti memberontak. Kecuali pasangan anak itu memang orang tidak benar. Misalnya kalau anaknya perempuan, anaknya laki misalnya, lalu pilih perempuan tunasusila, nah mungkin juga tidak benar. Mungkin itu bukan berarti pasti ya. Nah, banyak rahasia kehidupan yang memang tidak bisa dipecahkan dengan mudah karena harus melihat kasus ini secara lengkap. Sekarang kalau anaknya memberontak dan memilih pacar seorang yang beragama lain, bahkan memutuskan pindah agama, ini banyak faktor psikologi. Bisa. Karena orang tua dari bapak ini atau ibu ini, saya tidak tahu ini laki atau perempuan, mungkin agama lain bukan, bisa saja memberi pengaruh kepada anaknya untuk berpacaran dengan agama lain dan pindah agama. Nah, juga saya beri pertimbangan. Kadang-kadang anak orang Kristen, bahkan anak majelis, bahkan ada anak pendeta yang bisa menikah dengan orang beragama lain dan menjadi orang yang pindah agama. Padahal bapaknya salah apa? Enggak. Jadi tidak boleh dipaksa-paksakan itu sebagai karma. Saya ulangi, ada orang Kristen yang baik-baik dan bapaknya pendeta, anaknya bermaksud menikah dengan agama lain atau pacaran dengan agama lain, bahkan bermaksud mau pindah agama. Apakah mesti orang tua itu salah? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Oke. Apa kalau hidup sungguh dan melekat dengan Tuhan hukum seperti ini tetap terjadi? Kalau orang hidup melekat dengan Tuhan, Tuhan itu proteksi. Apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan. Tetapi dari pengalaman hidup yang saya jalani, kalau orang tua takut akan Allah, ya benar-benar takut akan Allah, itu terpelihara supaya pelayanan orang percaya itu tidak terganggu. Ya, kalau bapaknya takut akan Allah dengan benar dan melayani Tuhan dengan benar, setahu saya, sepengetahuan saya tidak akan dibuat susah oleh masalah anak. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Kalau bukan kesalahan atau tetapi kekurangan yang itu merupakan koreksi kepada orang tua. Jadi kalau saya adalah pendeta, kalau sampai anaknya pindah agama itu, menurut saya juga ada sesuatu yang salah. Tapi saya tidak katakan bahwa dia berbuat dosa. Belum tentu juga. Tetapi ada something yang saya tidak boleh menghakimi. Ya, tidak boleh menghakimi. Ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan atau dijelaskan karena kita harus melihat ini secara lengkap atau secara utuh. Ya, gitu. Saya pikir cukup itu ya. Ini masalahnya tidak sesederhana itu, tapi mohon diksi karma jangan dikenakan ini. Diksi karma jangan dikenakan dalam istilah Kristen karena tidak sama persis. Tabur tuai tetap ada, tetapi Tuhan bisa merubah tuaian yang buruk untuk mendewasakan. Itu mantap, ya. Saya kira itu luar biasa, ya. Oke. Kadang-kadang saya susah menjawabnya karena saya tidak tahu pernik-pernik dari masalah itu secara mendalam, ya. Tadi saya katakan bahwa apa karena dia dulu pindah agama lalu menikah dengan orang Kristen anaknya begitu? Saya kira tidak, karena menjadi Kristen itu tidak salah, menikah dengan orang Kristen tidak selalu tidak sesuatu yang salah. Tetapi bisa saja anaknya pindah agama karena pengaruh kakeknya yang beragama lain, atau mungkin juga kehidupan orang tua yang belum tepat, bisa saja. Kita tidak bisa menjawab secara utuh, karena ini kehidupan yang pernik-perniknya sangat kompleks. Oke. 0813 2257 dan seterusnya, laki-laki usia 21 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih Pak atas pengajaran yang Bapak sampaikan di Suara Kebenaran dan Truth ID. Saya sangat terberkati Pak.
Saya pecinta suara kebenaran. Saya setiap hari dengar khotbah Bapak bersama keluarga saya, Pak. Kata Pak Erasus, ikuti terus khotbah Bapak. Saya terus ikuti saya 1 minggu berturut-turut, Pak. Di hati saya ada berkata begini, baca Alkitab, baca Alkitab. Lalu saya baca 1 minggu berturut-turut, masih ada suara mengatakan, baca Alkitab, baca Alkitab. Sampai sekarang saya baca Alkitab, Pak. Saya mau tobat, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meski jatuh bangun. Tapi saya terus lakukan, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Kalau sedang saya dengar khotbah Bapak, susah menangkap firman, Pak. Susah dimengerti. Kenapa, Pak? Ya, mungkin ini umurmu 21 tahun ya. Mungkin sulit. Tetapi kalau kamu ikuti terus, lama-lama nanti enggak. Ikuti terus, nanti lama-lama kamu bisa. Ikuti terus ya. Oke deh. Ini 0812 4967 dan seterusnya, laki-laki usia 20 tahun. Oke. Halo Om, saya anak laki-laki kelahiran tahun 2000. Saya sudah mengikuti ajaran Om sejak 2019. Salah satu ajaran yang saya ingat dan sangat memberkati, Om pernah berkata kalau kita nggak mulai sekarang bersiap-siap, nanti kita nggak bisa terbang di bawah ke surga. Kalau Alkitab bilang umur kita 80 tahun, jadi saya masih seperempatnya, belum setengah. Jadi mumpung saya masih awal, harus persiapan berkemas-kemas sejak sekarang. Oh iya Om, saya nggak mau tanya karena sudah paham ajaran Om Eras. Kalau Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan nanti, kalau sudah tidak ada pandemi, saya pengen pindah ke Jakarta, mau ke gereja Om Eras. Dan kalau berkenan, saya mau foto sama Om Eras. Boleh ya Om? Hehehe. Tapi kalau nggak ketemu nanti, kita bertemu dan foto di LB3 ya Om. Oke. Oh ya Om, saya punya permintaan kalau berkenan untuk dikabulkan, tolong dibuat flash disk isi lagu Om Eras, lengkap dari terlama sampai terbaru Om. Karena saya suka lagu-lagu Om Eras. Karena susah cari di YouTube, nanti kalau sudah dijual di Tokopedia, nanti saya beli Om. Oke. Sebenarnya lagu-lagu saya sedang dikemas ya. Ini tolong dicatat nama nomor teleponnya. Nanti kita kirim ya. Oke, puji Tuhan. 08198589 dan seterusnya, usia 21 tahun, laki-laki. Salam Om Eras, mohon pertanyaan ya. Mohon izin bertanya pada di Kolose 3:22. Di situ dijelaskan kalau kita harus mentaati Tuhan kita di dunia dalam segala hal. Berarti apakah Tuhan juga mengendaki ada perbedaan kelas di antara manusia, Pak? Pak, kalau semisal kita sebagai manusia menentang penindasan kelas antar kelas atau menghilangkan kelas di antara manusia, di mana kaum borjuis dan proleter itu tidak ada, meskipun itu mustahil. Apakah itu berdosa juga, Pak, karena tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Atau apakah pengertian saya ini salah atau kurang tepat, Pak? Oke, yang pertama, hamba-hamba harus tunduk kepada Tuhan, itu pasti dalam rangka pekerjaan. Dan ingat bahwa Kolose 3 ayat 22, ini konteksnya pasti dunia tradisi pada waktu itu. Tidak sama dengan pegawai atau karyawan hari ini. Ya. Kalau dulu budak-budak itu harus tunduk. Ya. Hamba itu bisa merupakan budak-budak yang harus tunduk sepenuhnya kepada majikannya. Karena memang seorang budak itu dibeli dan tidak punya hak sama sekali atas tuannya. Tetapi tentu berlaku firman harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi selama perintah itu tidak melanggar firman, seorang hamba atau budak harus taat. Ini tidak sama dengan karyawan, ya. Walaupun tentu ada irisan, seandainya yang dimaksud hamba di situ adalah karyawan, dalam rangka pekerjaan tetap harus tunduk. Tetapi ketertundukan kita kepada siapapun tidak melebihi ketertundukan kita kepada Allah. Kalau perintah itu melanggar firman Allah, kita harus menolaknya. Seperti Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
ketika di depan ya, mahkamah ya. Oke. Itu ya. Terus mengenai Anda mau berjuang melawan penindasan, itu bagus. Tapi yang pertama, apakah Anda dipanggil untuk itu? Yang kedua, bagaimana caranya? Kapan? Di mana? Harus minta petunjuk Tuhan agar kita tidak mengangkat diri jadi pahlawan yang akhirnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Oh ya Pak, saya mau cerita sedikit. Saya ikut suatu organisasi di kampus saya dan saya sadar kalau organisasi saya ini agak condong ke kiri yang jadi sialnya saya mulai ditunjuk jadi ketua komisariatnya, tapi saya belajar banyak hal juga dari sini. Jadi misalkan kalau lagi berorganisasi, saya biasa belajar baca bedah buku dan diskusi tentang Marxis, Hegel, Engels dan Malaka, Insinyur Soekarno dan masih banyak tokoh-tokoh lain di mana mereka berpikir secara logika dan logis. Lalu jika malam hari saya berdoa dan baca renungan Tuhan 30 menit. Seketika di pikiran saya sering malah bertanya-tanya dan menjadi tidak fokus, Pak. Apakah saya ini termasuk definisi mengabdi pada dua Tuhan, Pak? Terkadang ini yang membuat saya jadi overthinking, Pak. Yang tetap saya jaga dan pertahankan adalah saya tidak boleh sampai skeptis atau mempertanyakan Tuhan saya seperti tidak percaya atau menantang. Kamu ini orang pinter ya, cerdas dan berani, gesit dan aktif. Ikut organisasi selama tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan tidak masalah, di mana di dalam organisasi itu kamu menjadi terang dan garam. Iya, tetapi kalau sudah ada tindakan dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nuranimu, yang melanggar firman, kamu harus berani meninggalkannya. Terima kasih Pak sudah mau menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf Pak jika terdapat banyak salah dan jika kurang berkenan. Oh ya Pak, saya sendiri orang Batak tapi tidak ngomong Batak Pak, karena dari lahir sudah di Bekasi. Saya iri sama Pak Eras yang bisa ngomong Batak dan nyanyi lagu Batak. Kalau ngeliat Pak Eras ngomong Batak, saya jadi ketawa sendiri. Soalnya sama kayak bapak saya kalau lagi nyeramahin saya, hehe. Semangat terus ya Pak dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Aku tertarik sama kamu ya, Ya, kamu menarik ya. Namanya saya sebut saja ya, Nicholas Martua. Aku senang lihat kamu. Kamu aktif saja di organisasi yang bisa kamu menjadi berkat di situ, ya. Tetapi ingat ada batas-batasnya. Sebab orang Kristen juga harus ada di dalam semua sektor. Ya, orang Kristen tidak salah kalau berpolitik, kalau menjadi pejabat pemerintah, nggak salah. Asal motivasinya benar dan mau menjadi berkat di situ. Ya, belajar terus ya, jangan hanya kuliah S1, teruskan. Siapa tahu nanti suatu hari kamu jadi orang besar di negeri ini. Oke, saya dukung, sayo. Amin. Saya kira cukup ya. Kita bertemu di edisi yang akan datang. Tuhan memberkati.